Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata agamis. Agamis itu seperti apa sih sifatnya, penampilannya, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya gitu. Mungkin ada yang mengartikan agamis itu dari penampilan. Oh, dia penampilannya tertutup sampai wajah juga tertutup misalkan gitu, bercadar gitu. Oh, itu agamis. Atau misalkan oh dia berjenggot, celana cingkrang, oh agamis. Tapi ada juga yang mengartikan agamis itu adalah sebuah karakter seorang muslim yang memiliki karakter mencerminkan kepribadian Islam. Dan tentunya kalau kita menjadikan kata agamis itu hanya berpatokan dengan performan aja atau penampilan saja, itu ya kurang tepat. Kenapa? Karena ada yang berpenampilan syar'i tapi hanya dijadikan kedok saja, perbuatannya menipu orang gitu kan. Ada yang seperti itu, bawa-bawa syariat, bawa-bawa agama, dia terjun di bidang properti, perumahan gitu kan, bawa-bawa perumahan syariah, anti riba, segala macem lah gitu. Ternyata bodong, dia menipu gitu, menipu konsumennya. Jadi ya nggak bisa dikatakan agamis, sekalipun itu berpenampilan syar'i, bawa-bawa nama agama segala macam, karena dia masih melakukan perbuatan tidak jujur, masih melakukan perbuatan kecurangan, masih berdusta. Sementara berdusta, kecurangan ya itu kan terlarang di dalam agama. Bahkan orang yang senantiasa berdusta, maka Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang berdusta pula gitu. Dan Allah akan jauhkan dari rahmatnya orang yang selalu berdusta gitu. Orang yang suka curang gitu. Itu Allah juga melarang dengan tegas dan memberikan ancaman yang sangat besar gitu buat pelaku curang gitu. Makanya nggak bisa dikatakan agamis itu hanya dari performan aja. Ada juga yang performanya syar'i tertutup tapi masih goyang-goyang di TikTok gitu kan, istilahnya begitulah gitu. Bukan hanya di media yang saya sebutkan tadi saja, tapi di beberapa media sosial yang lainnya pun dia selalu mengumbar penampilannya sekalipun tertutup. Karena goyang-goyang itu apalagi goyang-goyang itu menimbulkan syahwat bagi penontonnya, ya itu kan nggak boleh. Sekalipun menimbulkan syahwat ataupun tidak, perempuan itu kan tidak boleh. Apalagi menutup dengan syar'i itu kan sangat lebih memalukan gitu kan. Dan tidak bisa dikatakan secara mutlak juga gitu kan, orang yang berjenggot, bercelana cingkrang itu adalah agamis, tidak bisa dikatakan secara mutlak ya gitu. Karena kan agamis itu adalah lebihnya adalah kepribadian muslim, tidak hanya penampilannya saja yang muslim, yang agamis, tapi perilakunya, perbuatannya juga agamis. Ketika dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang menyampaikan atau public speakingnya itu bagus gitu, kata-katanya tersusun rapih gitu. Kan berkata baik itu kan perintah Islam gitu. Ada di hadis yang sahih. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah kamu berbicara yang baik atau diam. Itu muslim, agamis kan. Jadi berbicara itu harus tersusun, tertata rapi, enak didengar, gak menyakiti perasaan orang lain. Makanya wajar ketika ada seorang muslim ketika ditanya, dimintai pendapat, dia itu akan menyampaikannya
itu benar-benar ditata betul, tidak asal ceplos-ceplos gitu. Karena yang ada nanti orang yang mendengarkannya mungkin akan tersinggung, akan marah, dan itu. Jadi agamis itu tidak hanya melulu performan, penampilan, tapi juga sikap. Ketika dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang baik. Ketika dia menjadi seorang pendidik di sebuah lembaga, maka dia menjadi pendidik atau guru yang bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Dia tidak melalaikan anaknya, dia sungguh-sungguh menunjukkan dedikasinya sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Ketika dia menjadi seorang istri, dia akan menjadi istri yang solihah. Ketika dia menjadi seorang suami, dia menjadi suami yang solih. Itu agamis, ya. Jadi nggak bisa dikatakan agamis itu dari performance saja, tapi dari perbuatannya, perilakunya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, perilakunya mencerminkan nilai-nilai Islam. Dan setelah saya pelajari Islam, nilai-nilai Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan moral manusia pada umumnya secara alamiahnya gitu kan. Moral baik terutama, ya, bukan moral buruk. Jadi perintah-perintah Allah gitu kan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang sahih itu semuanya mencerminkan moral-moral yang baik yang tidak melanggar etika sama sekali gitu. Bahkan memelihara kehormatan seorang manusia gitu loh, baik laki-laki maupun perempuan. Karena syariat Islam itu adalah perfect, sempurna. Ya mungkin orang yang sebagian yang tidak mempelajari secara mendalam menganggapnya apa sih Islam gitu kan, tabu banget deh gitu kan. Sampai-sampai saking gak sukanya dengan agama gitu kan, udahlah jauhkan aja agama itu dari kehidupan gitu. Kita berpolitik pun gitu kan gak usah bawa-bawa agama gitu. Padahal Islam itu agama yang sangat sempurna, perfect gitu kan. Dari tatanan sosial, politik, rumah tangga, bermasyarakat, individu, semuanya itu diatur dalam Islam. Contoh nih, gak usah jauh-jauh deh sekarang gitu kan. Kayak contohnya ada kan orang yang performanya itu ya mencirikan budaya Islam gitu, pakai peci, pakai sarung, pakai inilah gitu. Ternyata dia LGBT gitu kan, dia suka nyodomi orang gitu. Ya ini melanggar tentunya, nggak bisa dikatakan agamis karena dia sudah melakukan perbuatan yang sangat hina di hadapan Allah gitu. Kenapa Allah melarang LGBT? Karena di dalamnya banyak kemadorotan untuk manusia dan tidak akan memelihara keturunan gitu. Nanti keturunannya jadi apa? Kalau di dunia gitu kan mayoritas dihuni oleh kaum LGBT tuh. Jadi lebihnya adalah perilaku. Ya, perilakunya adalah mencerminkan kepribadian muslim, dan dengan perilakunya itu yang betul-betul mencerminkan kepribadian muslim, maka penampilannya pun akan mencerminkan sebagai seorang muslim yang baik seperti apa. Itu jadi kata agamis itu jangan diartikan secara sempit. Jangan mikirnya itu bercadar tapi kok melakukan perbuatan tak senonoh gitu. Itu ini jenggotan gitu, memelihara jenggot atau cingkrang celananya gitu. Ternyata dia suka berbuat yang melanggar norma agama ataupun masyarakat, norma yang baik pada umumnya gitu. Karena norma-norma agama yang baik itu ya mayoritas 100% tidak bertentangan dengan norma-norma baik untuk masyarakat pada umumnya. Jadi begitu. Jadi tidak hanya melulu penampilan. Buat apa kalau penampilannya bagus gitu kan, ternyata hanya ingin dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain tidak melihat, dia akan berbuat kerusakan. Yaitu sama aja. Jadi agamis itu perilaku yang mencerminkan kepribadian muslim, baik perbuatannya, perkataannya, hatinya pun jujur dengan sesuai perbuatan dan perkataannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.